Inggris mengecam keras rencana Israel yang akan membuat Ramadan berdarah di kota Rafah, selatan Gaza. Sampai Inggris berpikir untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel jika Rafah diserang. Diketahui Rafah adalah tempat sebagian besar dari 1,7 juta orang Palestina yang mengungsi mencari perlindungan. Guardian melaporkan pada Rabu 21 Februari, sumber-sumber di pemerintahan mengatakan belum ada keputusan yang diambil. Namun Inggris dapat mengubah kebijakannya dengan cepat jika para menteri dapat saran dari Dewan bahwa Israel telah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Inggris telah bergabung dengan sekutu-sekutu lainnya untuk menekan Israel agar tidak menyerang Rafah. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan serangan darat Israel di Rafah dapat menghancurkan kota yang padat pengungsi itu. Sementara itu, Menlu Inggris Andrew Mitchell menggarisbawahi bahwa serangan di Rafah adalah garis merah bagi pemerintahan Inggris. Oleh karena itu, pemerintahan Inggris akan mempertimbangkan untuk menangguhkan izin ekspor senjata ke Israel jika Benjamin Netanyahu nekat lanjut serang kota Rafah. Diketahui serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap wilayah Yaman yang dikuasai Houthi tidak membuahkan hasil. Tidak habis akal, Amerika Serikat dan Inggris dikabarkan berusaha memanfaatkan ISIS di Yaman. Namun skenario tersebut ketahuan oleh aparat keamanan Yaman. Melansir Pars Today pada Kamis 22 Februari, Yaman menggelar operasi pencegahan di wilayah Al-Qahsa, Provinsi Al-Baidah. Operasi ini dilakukan oleh Dinas Keamanan Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman pada Selasa 20 Februari lalu. Dalam operasi tersebut, anasir musuh dan sejumlah teroris ISIS paling berbahaya termasuk beberapa pemimpinnya terbunuh. Mereka yang terbunuh sebelumnya berencana melancarkan operasi bunuh diri di kota Sana dan sejumlah provinsi Yaman dalam beberapa hari ke depan. Aksi ISIS di Yaman itu didorong oleh dinas-dinas intelijen Amerika Serikat dan Inggris. Aparat keamanan Yaman pun menghimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan. Pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan keamanan Yaman terancam. Sebelumnya, kapal Inggris Ruby Mar nyaris tenggelam di Laut Merah imbas serangan Houthi Yaman pada Minggu 18 Februari lalu. Dikabarkan bangkai kapal kargo tersebut akan ditarik dari Laut Merah ke Djibouti. Ruby Mar, kapal kargo berbendera Belize, teregistrasi di Inggris dan dioperasikan oleh Lebanon. Kapal pengangkut pupuk itu rusak dalam serangan rudal Houthi yang didukung Iran. Awak kapal dievakuasi ke Djibouti setelah satu rudal menghantam sisi kapal. Blue Fleet Group mengatakan hantaman rudal menyebabkan air masuk ke ruang mesin dan buritan kapal melorot. Sementara rudal kedua menghantam dek kapal tanpa menyebabkan kerusakan besar. Pemberontak Houthi telah mengklaim serangan terhadap kapal tersebut pada Senin 19 Februari. Kapal itu beresiko tenggelam di Teluk Aden setelah mengalami kerusakan yang parah. CEO Blue Fleet Roy Howry mengatakan kapal ini akan ditarik ke Djibouti, namun kapal penariknya belum tiba. Seharusnya kapal itu akan tiba dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Tidak sedikit tentara Israel di jalur Gaza Palestina membelot dan hanya berpura-pura bertempur. Mereka memanfaatkan situasi genting di Gaza untuk mencuri senjata dan kemudian dijual ke geng kriminal. Media Israel kan mengungkapkan maraknya pencurian senjata yang dilakukan oleh tentara Israel dengan kedok berperang di jalur Gaza. Peningkatan ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa hal itu juga akan menjangkau organisasi bersenjata Israel di tepi barat. Laporan tersebut mengutip Roy Sharon, koresponden militer KAN. Sharon mengungkap oknum tentara Israel mencuri senjata seperti granat tangan dengan daya ledak tinggi, rudal anti-tank di Gaza. Ia menuduh geng kriminal di Israel mungkin bisa menyalurkan atau menjual kembali senjata itu kepada warga Palestina yang melakukan perlawanan terhadap Israel di tepi barat. Menurutnya, meski setiap bom dan rudal anti-tank ada angkanya, namun dalam perang banyak terjadi kekacauan. Operasi pasokan senjata terus-menerus dan bom serta rudal yang diluncurkan tidak dihitung. Minggu ini seorang warga Palestina dari Yerusalem Timur ditangkap ketika dia berada di Israel Utara dan memiliki rudal anti-tank Matador
yang banyak digunakan oleh tentara di jalur Gaza. Ia juga mengatakan setidaknya ada 15 granat tangan ditembakkan ke Israel dalam waktu 10 hari pada Januari 2024. Granat ini bukan granat tua, melainkan versi modern yang digunakan oleh tentara Israel. Rusia membeberkan sikap Iran dan Amerika Serikat terkait konflik di kawasan Timur Tengah. Demikian diungkap oleh Deputi Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia, Dmitry Medvedev pada Kamis 22 Februari. Dmitry Medvedev menyebut sikap Iran terkait konflik di kawasan Timur Tengah seimbang. Republik Islam Iran, kata Medvedev, juga tidak akan terjun ke dalam perang apapun. Ex-Presiden Rusia itu menambahkan bahwa Amerika Serikat saat ini sedang mengelola konflik di Timur Tengah. Katanya, AS mengelola konflik dengan logika divide et impera, pecah belah lalu kuasai. Mantan Presiden Rusia itu menjelaskan para pejabat Israel tidak independen dalam mengambil keputusan dan tergantung pada bantuan finansial serta militer Amerika Serikat. Medvedev menyebut kunci penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Timur Tengah berada di tangan Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.